Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Al-Furqan TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan rahmat dan karunia-Nya yang dengannya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan setiap karunia-Nya sebagai sebab yang memudahkan kita untuk taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita masih melanjutkan dari pembahasan Al-Arba'una Haditsan fi Sibyan, 40 hadis tentang seputar anak-anak, berkaitan dengan hukum dan adab-adab tentang anak-anak. Dan kita masuk atau masih juga melanjutkan hadis yang kedua tentang mengajarkan anak-anak tauhid dan juga sunnah, mengajarkan anak-anak tentang tauhid dan sunnah. Dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang beliau mengabarkan bahwasanya beliau pernah bonceng di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya gulam, inni u'allimuka kalimat." Wahai anak, aku hendak mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Yang pertama, ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala menjagamu. Jagalah Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan pertolongannya untukmu. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau meminta sesuatu, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila engkau meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'lam annal ummata, dan ketahuilah bahwasanya seluruh umat, law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Kalaulah seluruh umat berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, memberikan pertolongan kepadamu dengan sesuatu, maka tidak akan bisa sampai manfaat tersebut kepadamu kecuali apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagimu. Wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in, dan apabila mereka berkumpul untuk memberikan madarat kepadamu, lam yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik, maka mereka semuanya tidak akan mampu memberikan bahaya, madarat kepadamu kecuali dengan apa yang telah Allah tetapkan atasmu.
Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena telah diangkat dan lembaran telah mengering. Dan pada kesempatan yang lalu kita telah sampai pada faedah atau poin yang kelima, di mana hadis yang mulia ini Nabi SAW mengajarkan kita untuk memanggil anak-anak dengan panggilan ya gulam, wahai anak kecil. Atau dalam riwayat yang lain disebutkan ya gulayim, tasghir dari kata gulam. Au ya bunai, wahai anakku, dengan sebutan yang santun, dengan sebutan yang halus, yang hikmah, yang di sana menumbuhkan kasih sayang dan rahmat. Kemudian faedah poin yang keenam, dallal hadithu ala ihtimamin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ta'limis sibyani at-tauhid was sunnata. Hadis yang mulia ini menjelaskan perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengajarkan anak-anak tentang tauhid dan juga tentang sunnah. Karena ini pembahasan yang paling besar, paling penting, dan supaya anak-anak itu perhatian dengan masalah tauhid dan juga tentang sunnah. Perhatian juga dengan sunnah. Jadi mulai kecil ditanamkan untuk perhatian dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan juga dengan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dan di poin yang ketujuh, as-sabi', kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yabda'u bi ta'limis sibyani at-tauhid wal iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai di dalam mengajar anak-anak dengan mengajarkan mereka tentang tauhid dan juga tentang keimanan. Qabla ta'limihim al-Qur'an, sebelum mengajarkan mereka tentang Al-Quran. Maka mengajarkan tauhid dan juga mengajarkan tentang pokok-pokok keimanan ini merupakan salah satu bagian dari petunjuk Nabi SAW sebelum mengajari anak-anak tersebut untuk mengenal dan menghafal atau membaca dan menghafal Al-Quran. Qala Jundub ibn Abdullah radhiyallahu anhu, berkata sahabat Jundub ibn Abdullah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau, kunna gilmanan hazawirata ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami adalah anak-anak sebaya yang berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayu'allimunal imana qoblal Qur'an. Maka Nabi SAW mengajarkan kami tentang iman. Bagaimana mengenal Allah, bagaimana beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Qoblal Qur'an, sebelum Nabi SAW mengajarkan kita Al-Qur'an. Thumma yu'allimunal Qur'an. Kemudian baru Nabi SAW mengajarkan kepada kita Al-Quran. Fazdadna bihi imanan, maka bertambahlah keimanan dalam diri kami. Maka bertambahlah keimanan pada diri kami dengan kita mempelajari Al-Quran. Karena sebelum belajar Al-Quran telah diajarkan oleh Nabi SAW tentang keimanan, tentang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kami belajar, kata sahabat Jundub ibn Abdullah, dengan kita belajar Al-Qur'an, dengan kami mempelajari Al-Qur'an, bertambahlah keimanan dalam hati dan diri kami. Wa innakum ta'lamuna al-Qur'ana wa innakum ta'allamuna al-Qur'ana qabla al-iman. Sedangkan kalian mempelajari Al-Quran dulu sebelum mempelajari keimanan. Dan inilah yang kita saksikan di zaman kita lebih lagi. Banyak dari kaum muslimin, mereka lebih perhatian untuk mengajarkan anak-anak bagaimana mereka bisa membaca Al-Quran,
bagaimana mereka menghafal Al-Quran, namun mereka lalai dari mengajarkan, dari mendidik anak-anak dengan mengajarkan tauhid dan juga keimanan. Ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan juga Al-Imam Ibn Mandah dalam kitab Al-Iman, dan sanad hadis ini sahih. Kemudian di poin yang ke-8, setelah dijelaskan poin yang ke-7 di mana belajar Al-Quran, mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak itu setelah mengajarkan kepada mereka tentang bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan sesudah mengajarkan kepada anak-anak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pembahasan iman, pembahasan tauhid ini adalah pembahasan yang paling awal untuk diajarkan. Maka di poin yang ke-8 mu'allif menjelaskan, laqad sara salafus salih ala hadzal manhajil qawim fi ta'limi sibyanihim. Inilah jalan yang ditempuh, jalan yang telah diikuti dan diamalkan oleh para salafus salih dari kalangan para sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dari tabi'ut tabi'in dan juga generasi sesudah mereka. Mereka berjalan di atas petunjuk yang lurus ini di dalam mendidik anak-anak mereka, di dalam mengajari anak-anak mereka, di mana mereka memulai fakanu yabda'una bitalqinihim wa ta'limihim at-tauhid wal imana was sunnata mundu sigharihim, di mana mereka memulai dengan mentalkinkan dan mengajarkan anak-anak mereka. Karena anak-anak ketika masih anak-anak, sebelum mereka mulai belajar Al-Quran, maka bisa dipastikan lisan mereka belum kuat, belum bagus. Maka perlu ditalkin, perlu ditalkinkan, diajarkan dengan mengikuti, supaya anak-anak mengikuti apa yang kita ucapkan. Dan di antara talqin yang harus diajarkan adalah mengajarkan mereka tentang tauhid, tentang keimanan, dan tentang sunnah Nabi SAW sejak mereka kecil. Hatta yansha'as sabiyyu muwahhidan sunniyan, sehingga anak-anak tersebut tumbuh sebagai anak-anak yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak yang cinta dengan sunnah Nabi-Nya SAW dan berusaha untuk menegakkan sunnah Nabi SAW. La tadurruhul ahwa walal fitan biidnillahi ta'ala. Yang mudah-mudahan dengan itu tidak memadaratkan mereka hawa nafsu, dan tidak pula memadaratkan mereka, membahayakan mereka fitnah-fitnah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena sejak kecil mereka tumbuh dengan beriman, dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan petunjuk yang benar. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibn Sa'ad di dalam At-Tabaqatil Kubra an Ishaq ibn Abdullah an jaddatihi Ummu Sulaim, Ummi Sulaim, diriwayatkan dari Ishaq ibn Abdullah dari neneknya yaitu Ummu Sulaim, annaha amanat bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di mana Ummu Sulaim beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau seorang sahabiyah yang beriman kepada Nabi
dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Qalat, ia mengatakan, faja'a Abu Anasin wa kana ghaiban. Maka datanglah Abu Anas yang tadinya lagi tidak ada di rumah. Kemudian ketika datang mengatakan, faqala asabauti? Qalat ma sabaut. Apakah kamu telah telah keliru? Tidak, aku tidak melakukan kesalahan, tidak melakukan kekeliruan. Walakinni amantu bihadzal rajul, akan tetapi aku telah beriman dengan orang ini, dengan laki-laki ini. Yang dimaksudkan tidak lain adalah Nabi dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku telah beriman, kata beliau Ummu Sulaim, dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalat, maka Ummu Sulaim mengatakan, faja'altu tulakkinu Anasan wa tushiru ilaihi. Maka aku pun mentalkin Anas, yaitu putranya, dan mengisyaratkan kepadanya. Kemudian mengatakan, kul, ucapkanlah la ilaha illallah. Kul asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi Ummu Sulaim mengajarkan dan mentalkin Anas dengan kalimat la ilaha illallah dan juga dengan syahadatu anna Muhammadan Rasulullah. Qala fa fa'ala. Maka Anas pun mengerjakan apa yang ditalkinkan dan diisyaratkan oleh ibunya. Qala fayaqulu laha abuhu. Maka bapaknya pun mengatakan kepada ibunya, kepada istrinya, la tufsidi alayya ibni. Jangan sekali-kali engkau merusak anakku ini. Jadi kata bapaknya, karena pada saat itu bapaknya masih musyrik, masih kafir. Sehingga Abu Anas atau bapaknya yang bernama Malik ini menganggap bahwasanya apa yang diperbuat oleh ibunya ini bisa merusak anaknya. Fatakul, maka ibunya pun menjawab, istrinya pun menjawab, inilah ufsiduh, sungguh aku tidak merusak dia. Sungguh aku tidak merusaknya. Dan yang menjadi syahid dari athar ini, di mana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik dan mengajarkan kepada anak-anak mereka dari mulai sejak mereka kecil dengan kalimat la ilaha illallah. Mengajari mereka tentang kalimat la ilaha illallah. Mengajari mereka, mengajarkan kepada mereka tentang kalimat syahadatu anna Muhammadan Rasulullah. Bukan hanya sekedar ucapan di lisan, tapi juga dipahamkan apa yang dimaksud dengan kalimat la ilaha illallah. Apa yang dimaksud dengan kalimat syahadah anna Muhammadan Rasulullah. Dan ini bukti bahwasanya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka memulai mendidik dan mengajarkan anak-anak mereka dengan tauhid dan juga keimanan. Kana Ali bin Husain rahimahullahu ta'ala yu'allimu waladahu yaqulu, qul amantu billahi wa kafartu bit-taghut. Diriwayatkan oleh Imam Ibn Abi Syaibah bahwasanya Ali ibn Al-Husain rahimahullah, putranya Al-Husain yang bernama Ali, yu'allimu waladahu, beliau mengajarkan anaknya dengan mengatakan, yaqul, mengatakan kepada anaknya, kul, katakan wahai anakku, amantu billahi, aku beriman kepada Allah, wa kafartu bit-taghut, dan aku kufur kepada taghut. Dan makna dari kalimat kul amantu billah, katakan bahwasanya aku beriman kepada Allah, tidak lain adalah konsekuensi dia mengimani
mengakui akan keesaan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah satu-satunya ilah yang hak, yang dengannya dia memberikan ketundukannya, ketaatannya, ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa kafartu bit-taghut, dan ini merupakan inti makna kalimat la ilaha illallah dari poin yang pertama. La ilaha, dan illallah masuk dalam kata amantu billah tadi. Maka yang dimaksud dengan wa kafartu billah atau wa kafartu bit-taghut, yang dimaksud dengan wa kafartu bit-taghut yaitu dia harus meyakini bahwasanya semua sesembahan, semua Tuhan-Tuhan yang diagungkan selain Allah adalah Tuhan-Tuhan dan sesembahan-sesembahan yang batil, yang dia tidak boleh memberikan ketundukannya, ketaatannya dan ibadahnya kepada mereka. Dan inilah ajaran atau pendidikan yang diajarkan oleh para ulama kita atau para salaf kita, para pendahulu kita kepada anak-anak mereka. Diriwayatkan pula oleh Imam Ibn Abi Syaibah dan juga Imam Abdul Razak dari seorang tabi'in yang bernama Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu ta'ala. Dan Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu ta'ala, beliau adalah salah seorang murid dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. An Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu qala, Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu ta'ala berkata, kanu yastahibbuna awwalu ma yufsahu. Mereka menganjurkan, maksudnya mereka di sini tidak lain adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau Imam Ibrahim An-Nakhai adalah seorang tabi'in. Maka ketika mengatakan kanu, yang dimaksudkan tidak lain adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yastahibbuna awwala ma yufsah, menganjurkan untuk mengajarkan pertama kali saat anak-anak itu mulai bisa berbicara, an yu'allimuhu, agar mengajarkan kepada mereka la ilaha illallahu sab'a marratin, agar mentalkinkan dan mengajarkan anak-anak kalimat la ilaha illallah sebanyak 7 kali sampai 7 kali. Fayakunu dzalika awwalu ma yatakallam, sehingga itulah kalimat yang pertama kali diucapkan oleh anak-anak. Fayakunu dzalika awwalu ma yatakallam, maka kalimat inilah yang menjadi kalimat yang diucapkan pertama kali. Inilah perhatian para salaf, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in, untuk mengajarkan anak-anak mereka dengan tauhid, dengan keimanan. Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala fi Tuhfatul Maulud, Al-Imam Ibnul Qayyim berkata dalam kitabnya Tuhfatul Maulud, fa idza kana waqtu nutkihim falyulakkinu la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Al-Imam Ibnul Qayyim di sini menjelaskan di dalam kitab yang membahas khusus tentang anak-anak. Maka beliau mengatakan, fa idza kana waqtu nutkihim, apabila anak-anak itu mulai memasuki bisa berbicara, ketika anak-anak itu mulai masuk usia berbicara,
falyulaqqinu, maka hendaknya para orang tua mentalkinkan anak-anaknya kalimat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Inilah yang harus diajarkan, bukan dengan nyanyian-nyanyian, bukan dengan tepukan-tepukan atau yang lainnya, bukan. Tapi yang harus pertama kali diajarkan, kata beliau, sebagaimana yang telah sahih dari banyak athar dan juga riwayat, sehingga beliau menjelaskan bahwasanya ketika anak-anak itu sudah mulai belajar untuk berbicara, maka hendaknya orang tua mulai mengajarkan dan mentalkinkan anak-anak dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, bukan yang lainnya. Dan inilah yang mungkin perlu kita jadikan bahan di dalam kita mulai mendidik anak-anak kita, bukan sebagaimana pendidikan yang mungkin selama ini kita saksikan dan kita melihatnya di tengah-tengah masyarakat kita, bahkan kita sendiri seringkali mengajarkan kepada anak-anak ketika mereka mulai berlatih untuk berbicara, mulai belajar untuk berbicara, maka yang diajarkan adalah kalimat-kalimat selain kalimat tauhid. Bahkan seringkali diajarkan dengan mendengarkan dan mentalkinkan nyanyian-nyanyian yang mungkin hal itu tidaklah banyak memberikan manfaat kepada anak-anak kita. Waliyakun, kemudian beliau melanjutkan, waliyakun, dan hendaknya awwalu ma yaqra'u masami'ahum, pertama kali yang menyentuh pendengaran mereka, mengetuk pendengaran mereka, ma'rifatullahi subhanahu wa tauhidahu, yaitu supaya anak-anak tersebut mendengar tentang bagaimana mereka mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dan bagaimana mereka mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi supaya anak-anak tadi tumbuh di atas tauhid, di atas iman, maka hendaknya sejak awal orang tua sering untuk memperdengarkan, mentalkinkan kepada anak-anaknya bagaimana mengenal Allah, siapa Allah, siapa Rabbnya, siapa yang menciptakannya, siapa yang memberikan rizki untuknya, siapa yang menciptakan seluruh alam, dan seterusnya, yang kemudian menjelaskan kepada mereka bahwasanya semua karunia ini mengharuskan kita hanya tunduk, taat, dan memberikan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga mengajarkan kepada anak-anak kita wa annahu subhanahu fawqa arsyih, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala bersemayam di atas arsy, bersemayam di atas arsy-Nya, dengan mengajarkan kepada anak-anak di mana Allah. Maka dijelaskan bahwasanya Allah fis sama, Allah ada di atas langit. Allah berada di atas langit. Allah bersemayam di atas arsy-Nya. Yanzuru ilaihim, yang senantiasa melihat dan memperhatikan mereka. Inilah yang perlu diajarkan dan dipahamkan. Wa yasma'u kalamahum, dan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mendengarkan apa yang mereka ucapkan. Wa huwa ma'ahum aynama kanu, dan mereka dan Allah subhanahu wa ta'ala bersama mereka dimanapun mereka berada. Ini yang perlu diajarkan dan difahamkan, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala
bersamayam di atas arsy-Nya, di atas ketinggiannya. Namun dengan itu Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat, senantiasa mendengar, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyertai mereka dengan ilmu-Nya dimanapun mereka berada. Wa kana banu Israil katsiran ma yasma'una auladahum bi Immanuel. Makna hadhil kalimah ilahuna ma'ana. Dan dahulu Bani Israel, siapa Bani Israel? Yaitu anak keturunan Yakub alaihi salam. Katsiran ma yasma'una, katsiran ma yusammuna auladahum, banyak sekali mereka menamai anak-anak mereka dengan nama Immanuel, yang dimana makna dari kata kalimat, yang dimana makna dari kata Immanuel ini adalah ilahuna ma'ana, Tuhan kita bersama kita. Yaitu Tuhan kita senantiasa memperhatikan, melihat, mendengar, dan menyertai kita dengan ilmu-Nya. Walihada kana ahabbul asma'i ilallahi, oleh karena itulah nama yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai dari seluruh nama adalah Abdullah wa Abdurrahman, untuk mengganti kalimat yang digunakan oleh mereka tadi. Maka nama yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai adalah Abdullah, Abdurrahman, dan yang semisal dengannya. Idza wa'at tiflu wa aqala alima annahu Abdullah. Karena apabila anak-anak tersebut sudah mulai mampu untuk memahami, mampu menghafal, kuat daya nalarnya, daya pikirnya, maka dengan sendirinya dia akan mengetahui dari namanya tersebut bahwasanya dia adalah Abdullah, hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Allaha huwa sayyiduhu wa maulahu, yang dengannya dia meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala majikannya, tuannya, yang dengannya dia harus berbakti dan memberikan ketundukan serta ketaatannya hanya kepadanya. Ini sebagaimana yang dikatakan dan dijelaskan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kemudian diriwayatkan pula oleh Imam Ibn Al-A'rabi an Hammad ibn Zaid rahimahullahu ta'ala, dari Hammad ibn Zaid, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati beliau, kuntu fil kuttabi, aku dahulu pernah belajar di kutab, namanya tempat belajar yang ada di zaman itu yang disebut dengan kutab. Wa ana saghirun alayya du'abatun, dan saat itu aku masih anak-anak dan aku memiliki mainan-mainan yang biasa aku jadikan untuk bermain. Faja'a Amr ibn Ubaid al-Mubtadi' Imamul Mu'tazilah. Maka datanglah Amr ibn Ubaid, dan dia adalah seorang ahli bid'ah, bahkan tokoh dari tokoh Mu'tazilah. Hatta waqafa ala ra'si, ketika beliau berhenti di sisi kepalaku, faqal, maka Amr ibn Ubaid mengatakan, ya Gulaym, ma taqulu fid da'wah? Faqultu amma ad-da'watu fa'amatun wa ammal minnatu fa khassatun. Fajarra bi du'abati faqala allamuka al-kufra saghiran. Amr ibn Ubaid di sini mengatakan, wahai
anak kecil, apa yang engkau katakan dengan dakwah, dengan doa? Apa pendapatmu dengan doa? Fakultu amma dakwah fa'am. Adapun doa maka ini umum masian. Wa ammal minnah fa khassa. Adapun pemberian maka atau karunia maka ini adalah kekhususan. Fajarra bi du'abati, maka dia mengikuti candaanku dan mengatakan allamu kal kufra saghiran. Sungguh mereka telah mengajarkan engkau kekufuran sejak engkau sekecil. Sejak engkau masih kecil. Padahal candaan tersebut ini tidak lain adalah untuk mengingkari apa yang menjadi keyakinan orang-orang Mu'tazilah. Dan ini bukti bahwasanya mereka para salaf kita, para pendahulu kita yang saleh mengajari dan mengajarkan anak-anaknya dengan keimanan yang dengan itu, dengan fitrahnya dia tumbuh di atas beriman dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan dirinya tidak dengan itu dia tumbuh dan tidak memadaratkannya hawa nafsu dan juga fitnah-fitnah yang mungkin mendatanginya. Kemudian muallif mengatakan qultu qauluhu ad-da'watu amatun ay ad-da'watu lil islami wal huda. Dan yang dimaksud dengan ad-da'watu amatun, doa, yaitu dakwah itu umum maksudnya. Yang dimaksud di sini adalah ad-da'wah, menyeru kepada Islam, menyeru kepada petunjuk. Fahiya amatun linnasi kullihim, maka dakwah kepada agama Islam, dakwah kepada petunjuk, mendakwahkan manusia, maka ini berlaku secara umum bagi manusia semuanya. Seruan ini adalah untuk manusia semuanya. Wa ammal minnatu bil hidayah, adapun karunia berupa hidayah, wa taufik, berupa taufik dari Allah Subhanahu wa taala lihadzal huda, untuk menetapi petunjuk ini, fahiya liman khassahumullahu taala fi sabiqi qadarihi bil hidayah. Maka ini adalah kekhususan bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam takdirnya untuk mendapatkan hidayah. Wa hadza ala khilafi madhhabil Mu'tazilah, dan sekali lagi ini adalah bantahan untuk keyakinan orang-orang Mu'tazilah. Jadi apa yang dikatakan oleh anak kecil ini, yaitu Hammad ibn Zaid ini, sebagai bantahan kepada apa yang diyakini kelompok Mu'tazilah, yang mereka meniadakan takdir, mengingkari takdir. Walihada wasafa Imamul Mu'tazilah Amr ibn Ubaid, oleh karena itulah tokoh Mu'tazilah ini mensifati, yaitu Amr ibn Ubaid ini mensifati kalamul gulami, apa yang diucapkan oleh anak kecil ini, bil kufur, dengan kekufuran. Idh annahu athbatal qadar alladhi yakfuru bihil Mu'tazilah, yang dimana anak tadi menetapkan takdir yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan, yang itu diingkari dengannya oleh orang-orang Mu'tazilah. Maka ketika anak-anak ini tumbuh di atas mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, tumbuh di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, anak-anak tersebut pun terjaga dari segala mara bahaya yang membahayakan dia, dari syubhat-syubhat atau pemahaman-pemahaman yang bisa membahayakannya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mudah-mudahan apa yang singkat ini dari beberapa poin yang telah kita sebutkan, dari apa yang dijelaskan oleh muallif, memberikan faedah untuk kita semuanya, di mana dalam mendidik anak-anak kita, khususnya kita yang ada di zaman ini, yang di mana kita mendapati pendidikan kita hari ini
dari mulai anak-anak atau dari mulai sejak kecil, anak-anak dididik bukan di atas tauhid, bukan di atas pendidikan untuk mengenal dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jauh sekali mereka dari mentauhidkan Allah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang seringkali anak-anak dari mulai kecil, sebelum anak-anak mulai bisa berbicara, sudah diajarkan untuk senang dengan nyanyian, senang untuk bernyanyi, senang untuk joget bahkan sebagian, dan yang semisalnya dari perkara-perkara yang tidak bermanfaat sedikit pun untuk anak-anak. Maka inilah nasihat untuk kita semuanya, agar kita memulai mendidik dan mengajarkan anak-anak kita perkara-perkara yang bermanfaat untuk mereka, untuk dewasanya, bahkan untuk kebaikannya, kemaslahatannya kelak nanti di akhirat, yaitu dengan mengajarkan mereka tentang tauhid, tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga bagaimana mengenal dan mengikuti petunjuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini Allah jadikan keberkahan untuk kita semuanya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Dan pembahasan yang selanjutnya, maksudnya di poin yang selanjutnya akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang insyaallah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan dakwah.